Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang algib. Nah, yang diperlukan untuk algib itu sendiri itu adalah frekuensi tepi atas, frekuensi kumulatif tepi bawah, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk tepi atas itu di sini. Tepi atas itu didapat dari batas atas ditambah 0,5. Di tepi atas itu sini 75 tambah 0,5 adalah 75,5. Nah, untuk yang kedua ini 80 ditambah 0,5 adalah 80,5. Ini tepi atasnya 85 tambah 5 tambah 0,5 adalah 85,5. Ini 90 tambah 0,5 90,5. Ini 95,5 tepi atas. Yang ini tepi atasnya untuk kelas ke-6 itu adalah 100,5. Nah, untuk frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas, kurang dari ini maksudnya kurang dari tepi atas ya. Tepi atasnya ini 75,5. Yang kurang dari tepi atas berarti kurang dari 75,5 adalah rentang nilai dari 71 sampai 75, yaitu frekuensinya sebanyak berapa? Sebanyak 2 di sini. Lalu, ini frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas 80,5. 80,5 berarti rentang nilai dari 71 sampai 80. Yaitu berapa jumlahnya? Ada di sini. Dari sini itu 2, kelas kedua itu 4. 2 tambah 4 itu 6. Jadi 2 tambah 4 itu 6. Lanjut ke yang kurang dari 85,5. Frekuensi kumulatifnya kurang dari 85,5. Tidak rentang nilai dari 71 sampai 85. Jumlahnya adalah 2 tambah 4 tambah 12. Itu 18. Yang ini frekuensi kumulatif kurang dari 90,5. Rentang nilainya adalah 71 sampai 90. Dari jumlahnya adalah 2, 4 tambah 4 tambah 12 tambah 13. Hasilnya adalah 31. Yang ini selanjutnya frekuensi kumulatif kurang dari 95,5. Di sini berarti dari 71 sampai 95. Jumlah seluruhnya adalah 2 tambah 4 tambah 12 tambah 13 tambah 6, yaitu 37. Nah, untuk yang kurang dari 100,5 frekuensi kumulatifnya itu jumlah seluruhnya dari 71 sampai 100, jumlah semua datanya. 2 tambah 4 tambah 12 tambah 13 tambah 6 tambah 3, yaitu 40. Nah, untuk tepi bawah, kalau tepi atas tadi digunakan untuk algib positif ya, algib yang positif itu algib meningkat, sedangkan tepi bawah dan frekuensi kumulatif lebih dari ini digunakan untuk algib negatif. Tepi bawah untuk kelas yang pertama itu adalah batas bawah dikurang 0,5. 71 dikurang 0,5 yaitu 70,5. Jadi 76 kurang 0,5 75,5. Jadi 81 dikurang 0,5
80,5. Selanjutnya 86 dikurang 0,5, 85,5. Lalu 91 dikurang 0,5, 90,5. Selanjutnya yang terakhir 96 dikurang 0,5 adalah 95,5. Nah, sekarang kita cari frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah ya. Frekuensi jumlah data dari lebih dari 70,5. Berarti dari 71 sampai 100 jumlah semua datanya. 2 tambah 4 tambah 12 tambah 13 tambah 6 tambah 3, yaitu 40. Lalu di sini frekuensi kumulatif lebih dari 75,5. Yang lebih dari 75,5 itu adalah 76 dan seterusnya sampai 76 sampai 100. Jumlahnya ada berarti dari sini 4 tambah 12 tambah 13 tambah 6 tambah 3 itu 38. Lalu frekuensi kumulatif kurang dari 80,5. Frekuensi kumulatif lebih dari 80,5 adalah 81. Jumlah data dari 81 sampai 100 itu 12 tambah 13 ditambah 6 ditambah 3. Sini ya. 12 tambah 13 25 tambah 6 31 tambah 3. Kalau mau cara mudah itu 38 dikurangi dengan ini jumlah ini tadi, jumlah ini 6. 40 dikurang 6 atau 38 dikurang 44. Lalu yang ini 85,5 dikurang frekuensi kumulatif lebih dari 85,5 adalah nilai dari 86 sampai dengan 100. Nah, di sini berarti jumlah dari sini 13 ditambah 6 ditambah dengan 3. Itu hasilnya adalah 22. Lalu frekuensi kumulatif lebih dari 90,5. Yang lebih dari 90,5 adalah datanya dari 91 sampai 100. Berarti jumlah datanya adalah 9. Nih, selanjutnya frekuensi kumulatif lebih dari 95,5 tentang data dari 9 sampai 100, yaitu 3. Sekarang kita akan membuat algebra ya. Tapi algebra kita buat dulu yang algebra positif ya. Algebra positif menggunakan tepi atas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di sini tepi atasnya yang digunakan itu 75,5 ya. Di sini 75,5, frekuensi kumulatifnya adalah 2. Nah, itu sekitar di sini kita buat di sini. Di sini 2. Ya. Nah, sini 2.
Nah, untuk yang di sini, jika tepi atasnya kita tambah 1, yaitu 71, tepi atasnya kita tambah dengan sini rendah sampai 70 ya, tambah 1 kelas di atas, yaitu dari 66 sampai 70, berarti tambah 1 tepi atas, yaitu 70,5. Yang nilai frekuensi data kurang dari 70,5 adalah 0. Berarti kita tambahkan di sini, kita tambahkan titik di sini 0. Ini 75,5 itu frekuensi kumulatif kurang dari adalah 2. Lalu yang 80,5, tepi atasnya 80,5 ya, frekuensinya adalah 6 di sini ya. Kita sini. Lalu 85,5 itu adalah 18. Sini 18. Lanjut ke 90,5 itu 31. Lihat. Sini titiknya harus pas. Lanjut ke 95,5 yaitu 37. 37. Lalu yang tepi atas 100,5 itu frekuensi kumulatifnya 40. Nah, sekarang kita tarik garis, kita hubungkan titik-titiknya. Ini adalah ogif positif. Untuk ogif negatif, kita lihat di sini, kita lihat tepi bawah 70
70,5 itu frekuensi kumulatifnya adalah 40. Di sini mulai dari sini ini 40. Lalu 75,5 itu 38. 38 kita di sini 38. Ya 38. Ini 80,5 itu 34. Selanjutnya 85,5 itu 22. 85,5. Lalu kita lihat yang 90,5 itu 9. Untuk 95,5 itu 3. Sini. Nah, jika kita tambahkan satu kelas, yaitu 101 sampai 105, maka frekuensi kumulatif lebih dari 105 itu adalah 0. Tambahkan di sini. Kita hubungkan. Kita hubungkan titik-titiknya. Sampai sini. Ini adalah ogif negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa ogif positif itu diagramnya meningkat ya, grafiknya itu meningkat, dan ogif negatif itu menurun. Ogif positif menggunakan tepi atas dan frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan untuk ogif negatif itu menggunakan tepi bawah dan
frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk algib positif kita tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama. Ini supaya bisa di sini ada, karena dia untuk menghasilkan 0. Sedangkan untuk algib negatif kita tambahkan satu kelas sesudah kelas terakhir, itu dia akan menuju 0. Kalau algib positif dari 0, sedangkan algib negatif sampai ke menuju 0, dia menurun. Guys, itu saja tentang algib positif dan algib negatif. Terima kasih.